Hai keluarga di rumah, selamat datang di Cerita di Rumah, wadah yang paling nyaman untuk Anda biar Anda bisa dapat inspirasi dan pastinya bisa menjadi informasi yang lengkap untuk Anda. Nah, kali ini saya Jenny Puciuk, kita bakal ngobrol-ngobrol sama seseorang. Ini adalah salah satu pengusaha muda. Jadi ini adalah entrepreneur muda yang ada di Purwokerto dan jadi bakal ngenalin ini adalah Larasatri Nuansari, betul ya? Betul, namanya ya. Kak Jenny. Panggilannya apa nih? Panggilannya Laras. Laras aja. Iya, betul. Oke, Mbak Laras. Jadi Mbak Laras ini adalah founder dari CV Floracea Mekar Abadi dan ini sudah ada sejak Agustus 2020. Nah, sampai sekarang nih masih juga berkembang pastinya ya. Oke, dan ini adalah salah satu alumni dari Universitas Negeri Yogyakarta. Dulu IPK-nya nih tinggi ya. Dulu di geografi, Mbak. Iya, di geografi. Geografi ya. Di geografi IPK-nya 3,72. Tahun 2015 sampai 2019. Betul. Dan pastinya ini adalah putri dari Banyumas. Ini sekolahnya dulu di SMP Negeri 2 Purwokerto dan juga sekolah di SMA Negeri 2 Purwokerto. Banyak sekali pengalamannya. Pengalamannya ini di bidang seni, tapi ini agak-agak jadi pertanyaan ya. Makanya ntar kita bakal ngobrol-ngobrol seperti apa sih Mbak Larasati dan juga CV Floracea Mekar Abadi ini. Oke, boleh kenalan dulu Mbak Laras, gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik Kak ya? Jenny gimana? Alhamdulillah baik juga. Baik. Dan pastinya sahabat di rumah juga semuanya pasti baik juga ya. Oke, Mbak Laras kita mulai ngobrolin. Ini aku dengar Mbak Laras ini adalah pengusaha muda floris. Ya, Betul? Floris, betul. Oke, di bidang floris, Betul. jualan bunga. Ya, jual bunga. Oke, jual bunga ya. Jual Oke. bunga. Nah, ini kan namanya Floracea ya, Bu? Ya, betul. Florasi apa Floracea sih? Floracea. Floracea. Floracea, ada petiknya. Oh, ada Di atas petiknya. E-nya, Aku Floracea. pikir nih namanya florasi. Lautan bunga, ya. Lautan bunga gitu ya. Aku pikir gitu. Tapi make sense juga sih kayak Iya kan, Lautan pas juga bunga, ya. pas juga. Oke. Nah, Floracea katanya dari 2020 sampai dengan 2022. Udah 2 tahun. Kemarin baru ulang tahun nih, Agustus kemarin. Oh iya? 2022. Oke, baru ulang tahun yang kedua. Dan kita pengen ngobrol-ngobrol gimana sih ceritanya anak geografi UNY Jogja terus bisa balik ke Purwokerto kemudian punya usaha floris. Iya. Mungkin boleh diceritain nih sama sahabat di rumah. Oke, jadi ceritanya nih Kak, karena aku suka banget seni kan dari zaman dulu, suka banget seni. Terus akhirnya Lalu seninya apa nih? Seni rupa, musik atau seni semuanya tari? sih. Jadi seni tari iya, terus seni rupa juga iya. Jadi dari dulu SD tuh dulu aku juga lomba gambar sekecamatan sih kan, tapi dulu udah diikutin Udah dari zaman SD itu udah senang seni. Terus ternyata SMA terus kuliah juga bisa nih seni tari kayak gitu. Jadi maksudnya dari awal tuh udah senang kesenian gitu loh. Oke. Terus merambah ke kuliah. Di kuliah ini teman aku banyak yang sidang semester akhir nih kan, banyak yang sidang, banyak yang semprot, banyak yang sudah. Saat itu kan anak kos nih, perantau dari PWT ke Jogja, otomatis duitnya menipis, pengen yang bagus tapi gimana ya caranya pengen yang beda. Akhirnya dulu aku suka bikinin figura dari awal. Figura sih. buat gift. Buat gift. Oke. Karena aku anaknya tuh gifter banget gitu loh Kak. Oh, Jadi iya. karena suka ngasih ke orang, tapi pengennya yang irit tapi pengennya bagus gitu. Gimana sih caranya aku bikin sendiri. Lama-kelamaan banyak temen yang nyeletuk, kenapa kamu nggak jualan aja sih Yas gitu. Oh ya, fun fact aku panggilnya ya Yas ya sama teman-teman dia. Jadi mungkin banyak yang manggil Yas juga gitu. Oke, mungkin banyak yang tahu namanya Yayas, panggilannya Yayas gitu ya. Tapi kalau di sini Jenny mau panggilnya Laras aja deh. Biar lebih formal. Oke, lanjut lagi. Nah, dari situ kemudian aku pulang ke Purwokerto, aku jual karena ternyata belum banyak di Purwokerto yang jualan figura pop up, ada fotonya, ada bunganya. Betul. Nah, akhirnya aku dengan kekuatan teman-teman yang ada di Purwokerto suruh promosikan online, akhirnya banyak booming, demandnya tinggi. Terus itu di tahun 2020? 2019. Oh, masih 2019 akhir. Oh, gitu. Terus seiring berjalannya waktu, kayaknya aku harus berkembang nih. Akhirnya aku jualan bikin bunga karena kebetulan ketika aku pulang ke Purwokerto banyak teman yang sidang, banyak teman yang sudah aku beli bunga di Purwokerto yang same day service yang dadakan itu susahnya bukan main gitu. Iya, biasanya harus pesan H-1 paling enggak. Atau enggak dari jauh-jauh hari juga
3 hari sebelumnya. Sedangkan kan banyak ya teman-teman yang kadang-kadang ngasih tahu dadakan, guys aku mau wisuda nih besok, kan kita nggak mempersiapkan Atau mungkin baru inget juga, temen aku ternyata ulang tahun atau apa gitu ya. Bener banget, banyak yang kadang aku juga kelupaan sih, oh iya ini mau ulang tahun nih kayak gitu. Jadi berawal pulang ke Purwokerto aku susah nyari floris, nyari bunga yang dadakan, akhirnya aku berinisiatif membuka floris sama partner aku namanya Encita. Kita ketemu, terus ternyata kita nekat lah di bulan Agustus 2020 di saat pandemi, di mana orang-orang tuh pada tutup. Lagi PPKM loh waktu itu ya. Lagi PSBB PPKM. zaman awal tuh. Iya, PSBB. PSBB. Di mana orang-orang tuh pada tutup ruko, aku sama Encita partner aku tuh bertekad untuk membuka karena kita nggak tahu kan COVID tuh selesainya kapan, bahkan sampai sekarang pun masih ada COVID ya. Yeah, cuman kalau zaman dulu kan mau nggak mau kita harus tetap berjuang gitu loh. Ketika aku baru pulang dari Purwokerto dihadapkan COVID, mau nggak mau aku harus tetap berjuang gimana caranya aku harus menghasilkan uang. Oke, nah dulu ngomong-ngomong umurnya berapa ya? Tadi aku lupa nih. Tadi aku Coba lupa kira-kira berapa Kak? Kira-kira paling sekitar 20 gitu nggak sih? 25. Sorry, Sekarang 20-an maksudnya. Iya, 25. Oke, baru waktu 25. aku pulang berarti memulai bisnis tuh umur 23. Umur 23, ya. Oke, 23. Kemudian dari online, kemudian langsung bikin offline store-nya. Dari offline store itu sampai sekarang masih ada offline store-nya? Masih ada. Oke, dulu bikin pertama di mana offline store-nya? Dulu offline store pertama ada di Jalan Kampus, sama kayak yang sekarang, cuman dulu tuh di seberangnya dulu kecil banget Kak offline store-nya. Mungkin seginian aja, beneran segini offline store-nya. Yang tadinya cuma berdua, ternyata alhamdulillah yang kirain juga PSBB sepi banget, ternyata bener-bener membludak, orderan banyak banget. Yang awalnya cuma berdua, dalam 1 bulan aku udah ngerekrut 3 orang, jadi satu tim. Baru 1 bulan udah 3? Iya. Buset, luar biasa karena banget. nggak kuat ngerjain sampai malam, paginya harus kerja lagi, dan ketika pulang juga masih mikirin PR-nya ada gitu banget. ya. Jadi mau nggak mau, karena alhamdulillah di Purwokerto juga dulu belum ada yang namanya offline store floris. Betul. Yang modern gitu ya. Jadi bukan yang konvensional ya. Iya, dulu kan Purwokerto masih susah ya nyari betul. Seperti itu. Kalau zaman dulu mungkin di Purwokerto orang taunya ada papan bunga, kemudian juga bucket bunga tapi yang fast kayak gitu, bukan yang model-model bucket bunga yang modern kayak sekarang. Mungkin sahabat di rumah boleh cek dulu untuk Instagramnya Florasea dulu, barangkali nanti teman-teman tertarik, jangan lupa buat follow juga. Apa nih Instagramnya? Instagramnya florasea.co. Oke, florasea.co atau bisa dari websitenya www.florasea.com. Oke, websitenya juga bisa buat order berarti ya? Enggak sih, cuman bisa membaca artikel-artikel Florasea. Biasanya di situ kita ada artikel event-event apa yang kita udah pernah ikuti, terus juga tentang tim kita dan lain-lain sih, bisa dicek di situ. Oke, kita lanjut lagi yang tadi. Dari 3 karyawan awal, padahal baru 1 bulan itu, ada kesusahan nggak nih buat nge-create tim? Pada saat itu kan kamu baru ya, maksudnya baru terjun dalam dunia bisnis gitu kan. Banget, terus kemudian kamu bikin tim. Kamu gimana nih? Apakah kamu belajar dari mungkin orang ada yang jadi mentor kamu, atau mungkin kamu belajar dari mana gitu untuk secepat itu dalam kurun waktu 1 bulan udah bisa merekrut karyawan? Kayaknya aku learning by doing sih Kak. Oh gitu? Iya, karena mau nggak mau aku dulu, sebelumnya aku juga pernah kerja sih. Sebelum aku pulang ke Purwokerto, aku sempat internship di perusahaan di Jogja, di bagian HR. Cuman nggak lama sih, tapi dari situ aku belajar banyak hal tentang rekrutmen, juga tentang mengatur tim, dan tentang manajemen orang juga sempat belajar dari situ sih. Gitu. Jadi ya kurang lebih aku bisa mendapatkan dari pekerjaan aku yang sebelumnya. Cuman kan pekerjaan yang sebelumnya kan lebih formal ya, dan betul. di dunia kreativitas di mana kita harus tetap nge-training orang gimana caranya, benar-benar harus gimana caranya kita ngerekrut orang yang benar-benar mulai dari nol, dia nggak bisa bunga, nggak tahu bunga sama sekali, nggak tahu tekniknya sama sekali. Jadi harus sabar itu ngelatih orang sih Kak. Jadi memang aku learning by doing gitu.
dari yang tempatnya sekecil ini mungkin sekitar 3 kali 4 meter, karena dulu aku nggak expect forasnya bakal segede ini Kak, karena aku bener-bener takut di zaman COVID, takutnya nggak laku, takutnya aku boncos dan segala macam. Jadinya aku cuma bisa sewa sekecil itu 3 kali 4 meter. Tapi alhamdulillah karena demandnya tinggi, nggak sampai 1 tahun, mungkin 11 bulan. Kan aku berdiri Agustus 2020 ya Kak. Terus bulan Juli 2021 aku bisa relokasi tempat di seberangnya yang lebih luas lagi. Lebih luas lagi. Dengan karyawan pastinya bertambah lagi dong ya. Betul. Oke. Gimana nih manage si karyawan-karyawan yang memang mereka belum tahu sama sekali? Apakah mereka trainingnya lama atau mungkin gimana? Apakah ada nih keluar masuk karyawan atau bagaimana? Ada nggak nih pada saat pasti itu? ada. Pasti sampai yang namanya SDM adalah suatu ilmu yang tidak akan ada habisnya ya Kak. Betul. Karena yang ngurus manusia itu sangat dinamis, nggak akan ada hentinya. Betul. Setiap perusahaan manapun pasti hal yang paling susah adalah ngurus orang ya. Bener. Betul sekali. Apalagi SDM ya. Iya betul banget, dan sampai sekarang pun masih PR sih, masih aku harus tetap belajar banget gimana cara ngurus orang dengan baik, memanage orang dengan baik. Tapi so far ketika ada orang yang baru, aku nggak masalah ketika orang itu nggak bisa belajar, belum bisa apa-apa mungkin nggak ya. bisa apa-apa. Aku bakal ngajarin dari awal, yang penting dia ada kemauan, dia ada tekad untuk belajar, seperti itu sih Kak kurang lebihnya. Jadi gimana cara memanage-nya ya, aku ada training juga selama 2 minggu sampai 1 bulan. 2 minggu sampai 1 bulan. Kalau kira-kira 2 minggu atau 1 bulan itu ternyata ini kayaknya emang kurang nih, mungkin dari segi kreativitas, kerapian apa segala macam, kayaknya ini kurang. Setelah itu gimana? Biasanya aku tanyakan lagi ke orangnya sih, apakah dia masih bersedia mau belajar atau enggak. Jadi nanti akan ada jangka waktu juga, aku melihat dia apakah, kurang lebih sih biasanya 3 bulan ya, untuk aku melihat dia masih bisa bertahan dengan cara belajarnya dia atau enggak. Kalau misalnya enggak ya biasanya aku tawarkan lagi, kayaknya sepertinya lebih baik berkembangnya di tempat lain kemungkinan. Karena kan aku juga butuh orang yang cekatan, orang yang kreatif dan mau belajar. Itu sih, apalagi di dunia kreatif ini, di ekonomi kreatif ini dinamis juga Kak. Karena kalau misalnya kita terlambat untuk belajar sesuatu hal yang baru, kita akan terlambat juga untuk semuanya kayak gitu. Akan disalip sama yang lain gitu. Ini baru ngomongin tim ya, baru ngomongin karyawan aja. Kita belum ngomongin yang lain-lain ya. Ini kayak Mbak Laras itu dulu berani buka di Purwokerto, terus langsung bikin store. Berarti kan di situ kan sudah ada bahan baku, mungkin maksudnya bunga segar atau mungkin bunga kering gitu. Betul. Itu apakah memang di Purwokerto itu gampang didapetin, apa emang tetap harus dari luar kota didatangkan ke Purwokerto? Pasti dari luar kota sih, karena di Purwokerto nggak ada suppliernya kayak gitu. Jadi semua belajarnya ngurusin bunga fresh ini dari mana sih dulu? Pertama otodidak sih Kak, lihat YouTube apa segala macam. Terus lama-kelamaan sepertinya aku harus belajar. Jadinya beberapa kali aku ikut kelas merangkai bunga, dan sampai sekarang pun aku masih suka private. Karena ya itu Kak, yang namanya dunia kreativitas tuh harus tetap belajar terus. Jangan sampai kita tergiur sama posisi kita gitu loh. Padahal udah punya 2 store kan ya, di Unsud sama di UMP. Udah ada 2 store tapi masih tetap seneng belajar gitu kan ya, belajar buat ikut private, mungkin untuk merangkai bunga, atau mungkin update nanti kayak gimana sih tahun 2023. Seperti apa modelnya yang kira-kira bakal nge-hype gitu kan ya. Bener banget sih Kak, karena ya itu harus tetap belajar. Di dunia kreativitas ini nggak akan ada hentinya dan nggak ada batasannya. Jadi kita harus tetap belajar terus, jangan sampai berhenti di situ aja, jangan sampai stuck. Pokoknya kalau kata orang itu, aku pernah belajar dari orang sih. Jadi kalau misalnya kita lagi tinggi itu harus tetap naik setinggi-tingginya gitu. Jadi jangan berhenti. Nih ya, pengusaha muda masih 25 tahun tapi udah punya ilmu yang banyak, dan pastinya ini sudah punya motivasi yang besar untuk maju lagi ke depannya. Oke, Mbak Laras, kita ngobrolin masih seputar bunga ini. Dan kalau boleh tahu produknya apa aja sih? Jadi kalau misalnya produk, kita belajar ke jenis bunganya dulu kali ya Kak. Oke, kalau jenis bunganya sendiri di Foras itu ada 4 jenis. Yang pertama bunga fresh, bunga artificial, bunga kering atau bunga dried, sama bunga preserve. Nah, bedanya apa nih 4-4-nya?
Kalau bunga seger itu bunga potong yang biasanya 1-2 hari itu udah layu. Iya, Itu bunga betul. potong. Nah, kalau bunga artificial itu bunga imitasi kayak gini nih Kak. Oh iya. Yang bisa terbuat dari kain. Ini yang atau dari sampai bisa plastik. dicuci juga ya? Iya benar, bisa dicuci. Cuman kalau bunga potong itu minusnya dia akan cepat layu. Nah, kalau bunga yang imitasi ini juga ada minusnya. Apa itu? Warnanya bisa pudar lama-kelamaan. Begitu. Kayak misalnya 5 atau 6 tahun lagi dia akan bisa pudar warnanya kayak gitu. Kalau bunga kering itu bunga yang dikeringkan. Jadi bunga fresh yang dikeringkan. Minusnya adalah dia bisa berjamur ketika penyimpanannya itu nggak baik. Nggak baik. Bener, Oke. bisa berjamur terus lama-lama rontok. Rontok. Nah, Biasanya tahannya sampai berapa bulan? bisa sampai setahun 2 tahunan sih Kak kalau misalnya bunga kering itu lama kayak gitu. Cuman ya harus penjagaannya baik. Oke, terus satu lagi? Bunga preserve atau bunga yang diawetkan. Bedanya bunga kering sama yang bunga diawetkan apa? Kalau bunga kering itu kan bunga yang dikeringkan, sedangkan Yeah, kalau yang preserve itu adalah bunga yang diawetkan. Jadi menggunakan teknik dan bahan kimia tersendiri Kak. Oh, Kayak jadi gitu. masih tetap kelihatan fresh gitu. Iya benar. Jadi kayak Oke. misalnya contoh yang biasa kita pakai itu bunga mawar sama bunga hidrangea atau pancawarna yang biasa sering kakak dengar ya pancawarna Iya, ya. pancawarna. Nah itu dia bisa diawetkan, bisa bertahan bertahun-tahun sih sampai mungkin 2 tahun. Tapi balik lagi tergantung sama penjagaannya, kelembaban ruangannya seperti apa. Karena kalau Iya. misalnya ternyata dia itu lembab atau gimana tuh dia bisa rontok. Pernah kan aku nyimpennya nggak baik nih Kak. 1 tahun udah rusak. Padahal kalau bunga preserve itu satu kelopak tuh bisa mahal banget sih, bisa Oh, iya? lumayan mahal kalau Oke, preserve dan itu. apakah kalau mungkin bunga fresh sudah pasti didatangkan dari luar kota, kemudian bunga kering, bunga-bunga apa namanya? Preserve, Preserve, bunga yang diawetkan. Oh, preserve tuh diawetkan, Diawetkan. ambil dari luar kota juga, Dari bukan luar yang kota. dari misal kamu pas lagi beli Oh, bunga enggak. fresh kemudian kamu mengawetkan sendiri, Enggak, itu ada tekniknya sendiri Kak. Jadi kita nggak bisa, bahkan itu malah justru dari luar negeri sih Kak. Kalau yang preserve itu dari Cina biasanya. gitu. Jadi aku kira kalau misalkan nih nanti pas ada bunga fresh, misal belum habis, nah daripada nanti ini layu nih, aku awetkan gitu, Awetkan gitu. itu Belum susah, ya, belum susah ya. ada tekniknya tersendiri. Cuman kalau misalnya bunga yang misal kakak habis dikasih bunga nih dari orang, paling cara biar lebih awet itu ada dua Kak. Yang Gimana pertama tuh? ditaruh di vas. Ya, Jadi dikasih air. Iya, dikasih air, jangan lupa airnya diganti setiap hari, batangnya juga dipotong supaya lebih lama biar tahannya. nggak busuk ya. Bener, bisa 1 minggu sih kurang lebih kalau misalnya kakak taruh di vas kayak gitu, dan Oke. hindari dari sinar matahari secara langsung Oh, gitu. Dan iya. cara motongnya juga kalau bisa runcing, soalnya biar bidang datarnya tuh semakin luas, jadi penyerapan airnya tuh semakin banyak gitu. Kalau misalnya bunga fresh. Bunga fresh, oke, Yang baik. kedua itu bisa dikeringin Kak. Jadi kakak tinggal balik aja, tapi jangan kalau misalnya ngeringin juga ada tekniknya. Dikeringnya tuh dibalik. Bukan dijemur ya. Bukan dijemur, Bukan dijemur. dibalik supaya kadar airnya tuh turun ke bawah dan kelopaknya tuh ngikutin gravitasi. Jadi di bawah, karena gitu. kalau misalnya kakak cuma tegak aja, nanti dia bakal meleot ke bawah. Iya, Apa ke sih ya bawah. Kak bahasanya? Iya, Nunduk gitu loh. Layunya ke bawah Iya, gitu. benar. Jadi kalau misalnya kakak dikasih bunga mau dikeringin, tinggal dibalik aja semuanya, seikat-ikatnya. Digantung apa gimana nih? Digantung. Digantung ya. Betul, Oke, digantung lebih baik. Ini ada tips, padahal kita belum nanya tipsnya ya, tapi dikasih tipsnya. Betul. Oke, sahabat di rumah pasti pengen tahu juga produk-produknya dari Floracea ini sebetulnya cocoknya untuk apa aja sih? Apakah untuk teman-teman yang wisuda atau ulang tahun atau mungkin Valentine atau Iya, apa gitu? Momen-momen apa sih yang kira-kira cocok nih produknya Floracea? Oke, jadi produk Floracea kan dari berbagai jenis bunga itu, produk Floracea itu dirangkaikan dalam berbagai bentuk ya Kak. Iya. Bisa dalam bentuk buke itu yang pakai kertas itu, terus pakai vas bisa, flower vase itu biasanya buat grand opening, terus bloom box juga bisa, terus juga pakai basket yang kayak itu di situ Kak. Nah, itu juga bisa, semuanya bisa. Momennya tuh apa aja sih? Semua momen tuh kita bisa. Bisa ya. Semua momen suka maupun duka tuh semuanya bisa. Jadi karena Floracea ini, kalau menurut aku Floracea itu bukan cuma sekedar toko bunga, bukan cuma sekedar toko kado, tapi aku pengen Floracea itu menjadi best partner of your sharing. Artinya aku pengen menempatkan Floracea itu menjadi partner terbaik teman-teman dalam hal berbagi. Kayak gitu. Karena aku yakin bahwa berbagi adalah ungkapan rasa syukur dan kepedulian tertinggi sih Kak. Nah, berbagi nggak cuma tentang uang, ya kan ya. Berbagi kasih bunga aja, orang pasti seneng kok. Seneng banget sih. Walaupun misalkan nih
suami aku bukan orang yang romantis, kayaknya kalau misalkan dikasih bunga nggak mungkin mau gitu kan. Ada nggak sih cewek-cewek yang beli bunga buat cowoknya gitu? Banyak Kak, banyak Banyak ya? Bahkan semua sekarang tuh kita udah nggak ngeliatin gender sih Kak. Bahkan cewek yang mau nembak cowoknya juga ada, mengungkapkan rasa, terus juga banyak juga yang beli buat dirinya sendiri tuh banyak Kak. Buat diri sendiri? Kira-kira buat apa? Buat ini ajang-ajang. Nih loh, aku habis dikasih bunga gitu, atau apa nih? Ada, atau beberapa juga yang Atau achievement. self reward atau betul, apa gitu? Self reward banyak juga Kak zaman sekarang mereka itu kadang aku suka bacain greetingsnya, greetings card yang buat dirinya sendiri kayak terima kasih diriku sendiri sudah hebat sampai di titik ini dan segala macam. Jadi poin yang aku dapat adalah orang-orang di Purwokerto sekarang ini udah sangat mengapresiasi dirinya sendiri gitu. Jadi aku jadi senang melihat teman-teman yang beli di Florasia itu karena mereka itu bisa mengapresiasi dirinya sendiri maupun orang lain. Karena kan aku anggap orang-orang yang beli di Florasia adalah orang-orang yang baik. Karena mereka beli itu selain buat dirinya sendiri itu kebanyakan juga dibeli buat orang lain karena achievement orang lain ataupun mereka tuh empati atas kesedihan orang kayak gitu sih Kak. Jadi aku bilang customer Florasia adalah orang-orang baik gitu. Ini ngomong-ngomong bunganya nih, biasanya kalau misalkan orang dari momen-momen itu ada nggak sih bunga-bunga khusus misalkan kalau pada saat orang lagi sedih biar semangat lagi gitu kan dikasih bunga yang apa? Ini biar sahabat di rumah juga tahu nih. Iya oke, jadi kalau misalnya tanya jenis bunga apa sih yang kira-kira bagus untuk momen kayak gitu, semua balik lagi ya Kak. Biasanya kalau orang yang lagi sakit nih, bagusnya dikasih bunga-bunga yang lebih warnanya tuh cheerful gitu loh Kak, kayak warna kuning, warna merah gitu-gitu. Kalau misal mau jenguk orang sakit. Nah kalau misalnya Valentine segala macem, biasanya warna pink. Kalau nggak mawar merah, mawar merah itu best banget sih buat ngasih ke ceweknya orang-orang yang tersayang. Catet ya, jangan lupa dicatet. Betul. Terus tapi semua balik lagi ke preferensi masing-masing sih Kak. Biasanya kan karena setiap orang tuh ada yang sukanya warna-warni, ada yang sukanya vibrant look, ada yang sukanya warna-warna yang polos, warna-warna yang kalem kayak gitu. Semua dibalikin sama masing-masing orang sih kayak gitu. Jadi nggak ada catatan-catatan khusus banget. Harus apa gitu. Bener gitu. gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak. Dan apa namanya kalau misalkan produk Florasia itu tuh baru dibikin, baru dirangkai atau sudah dirangkai biasanya yang dijual? Oke, jadi kalau misalnya yang mau dijual itu kita ada beberapa cara sih Kak. Bisa yang pertama itu yang udah ready stock di store, kayak gitu. Ready stock di store itu yang udah bahan bakunya tuh yang awet kayak misalnya snack bouquet, yang bunga kering, bunga yang artificial yang imitasi itu. Jadi dia datang langsung milih nih mau yang mana ya, langsung ambil karena itu biasanya yang dadakan sih dan nggak mau repot nunggu kayak gitu. Tapi kita juga ada yang fresh flower yang bisa dibuatkan secara langsung kayak gitu, sekitar 15 sampai 20 menit. Oh, nggak lama? Nggak lama. Oh, misalkan nih aku pesen dari rumah, Mbak, aku pesen bunga ini ya, bouquet ini. Kemudian nanti aku ambil sekitar 15 menit lagi. Itu udah bisa ya? Bisa, tergantung antriannya sih Kak. Kayak gitu kalau misalnya ternyata antriannya kosong, kakak bisa nunggu cuma 15 sampai 20 menit. Bahkan kayak misalnya kakak datang ke store, langsung milih dari katalog, dibuatkan saat itu juga bisa. Custom bisa nggak? Bisa juga bisa custom. Oke. Jadi tinggal milih aja kira-kira mau bunga apa. Tapi kalau ngomongin, ini kan dari tadi kan kita ngomongin bouquet terus ya. Ada bouquet bunga, snack apa segala macam. Kalau sahabat di rumah pengen beli cuma satu, biasanya itu kan ada tuh bunga mawar satuan gitu kan, buat ceweknya atau buat orang-orang terkasihnya gitu. Kalau cuma beli satu gitu, boleh nggak? Bisa banget dong, kenapa nggak boleh? Oh iya? Boleh banget, malah justru biasanya nih ya Kak, maaf, nggak apa-apa. Jadi biasanya kalau misalnya bunga satuan itu, tapi mereka bulk order atau maksudnya pembelian banyak, jumlah banyak gitu. Biasanya untuk momen-momen perpisahan yang mau dari siswa nih, mau beliin buat gurunya gitu ya. Kebetulan kemarin juga hari guru itu. Hari guru itu kita juga ada kasih bunga satuan ke SMA 2 Purwokerto juga untuk guru-gurunya sebanyak 80-an. Jadi maksudnya bisa beli satuan yang bakal dikasih di momen-momen tertentu itu juga bisa banget. Oh gitu. Aku pikir harus yang banyak, harus yang gede gitu, enggak ya? Enggak dong. Bisa disesuaikan sama budgetnya juga. Dari berapa kalau boleh tahu?
Jadi kalau misalnya harganya kita start from 15.000 aja. Dari 15.000 sampai nggak terhingga ya, Iya, terserah tak mau terhingga. berapa ya. Tadi aku dapat bocoran juga di belakang katanya ada loh yang beli sampai harga jutaan gitu, padahal itu cuma bunga fresh gitu ya. Betul. Itu gimana ya? Aku juga agak-agak mikir, emang di rumah bakal dikasih di vas gitu, terus dikasih air gitu, bakal dirawat gitu tiap hari kira-kira sampai 1 minggu ke depan? Nggak tahu, nggak ada yang tahu ya. Oke, You tapi never kalau know. misalkan buat kalau buat ngasih orang-orang yang terkasih atau untuk apa namanya, kita berbagi gitu, emang nggak ada batasannya sebetulnya ya. Betul banget. Oke. Makanya aku bilang tadi bahwa customer follower saya adalah orang-orang baik dan loyal, karena mereka itu nggak memperhitungkan uang sama sekali. Mereka itu rela mengeluarkan budget seberapapun demi orang lain tuh seneng, karena sharing happiness. Sharing happiness. Oke. Mbak Laras silakan boleh diminum dulu. Dan buat kamu yang pengen nongkrong di tempat yang pastinya instagramable, estetik juga, ini kamu harus cobain ke Di Rumah Coffee and Living. Nah, ini contohnya nih kayak Mbak Laras, ini juga minuman yang tadi yang best seller ya? Iya, betul. Oke, yang best sellernya. Jadi juga pengen minum bareng. Ini kita betah banget. Kita dari tadi di sini, kita udah 2 kali pesen. Iya, ya. Udah 2 kali pesen ya. Udah 2 kali pesen karena apa? Karena kita ngerasa di sini kayak di rumah juga gitu kan ya. Suasananya homey, nyaman gitu. Terus tempatnya estetik buat foto-foto enak gitu kan. Dan apalagi kalau misalkan kamu mungkin pengen foto yearbook atau foto produk mungkin juga bisa. Foto produk, foto prewed juga bisa di sini. Langsung datang aja ke Di Rumah Coffee and Living. Alamatnya di Jalan Sultan Agung nomor 51 atau sebelah pintu keluar Bulu Pitu ya. Jadi di area Teluk. Jadi kalau misalkan kamu rumahnya deket-deket bagian selatan sini, silahkan mampir aja di sini. Enak banget buat ngobrol, enak buat ngerjain tugas, enak buat kerja mungkin yang misalkan lagi cari tempat untuk apa namanya working space juga bisa banget ke sini. Oke, aku minum sebentar ya. Boleh, nggak apa-apa. Fun fact juga nih Kak, kemarin aku ngadain workshop di sini bulan Agustus. Udah pernah? Udah pernah. Oke, workshopnya seperti apa nih Mbak Laras? Dulu aku sama kolaborasi sama salah satu cake di Purwokerto, namanya Papua Butter. Dulu ngadain workshop decorating cake di sini. Jadi di sini juga bisa banget kan teman-teman ngadain acara kayak workshop atau kelas kecil-kecilan, di sini juga enak banget tempatnya sih. Kayak gitu. Jadi kamu bisa custom. Kalau misalkan aku pengennya bunga mawar putihnya satu aja, merahnya satu ini gitu ya. Bisa banget. Bisa ya. Bisa banget. Mau warna-warni juga bisa. Dulu tuh ada yang pesan mawar 5 warna kayak gitu juga bisa. Emang mawar ada warnanya Merah, banyak? kuning, peach, pink, putih, Oh, ungu, gitu. Biru juga ada gitu. Banyak ya ternyata ya warnanya ya. Banyak Oke, banget. yang kita tahu kan biasanya merah, putih, terus pink gitu kan ya. Taunya cuma kayak gitu aja. Ternyata banyak. Banyak. Oke. Dan kalau boleh tahu ada nggak sih planning terdekat dari Florasea? Mungkin mau bikin cabang lagi atau mungkin mau bikin di luar kota juga. Karena dulu kan punya pengalaman tinggal di Jogja gitu. Mungkin mau bikin di sana atau apa nih? Ada planning apa ke depan? Kalau planning ke depan, ya mungkin yang deket-deket dulu banget ya Kak. Ya. Bulan Desember ini bener-bener high season banget. Desember. Banyak Ada kejar promo target. atau gimana nih? Ada. Karena banyak banget kejar target nikah, kejar target nikah, kejar target apa segala macam. Waduh, ini spill mau nikah Oh ya? enggak Kak, bikin bunga buat orang nikah lebih tepatnya. Bikin bunga buat orang pernikahan. Bener. Oke. Jadi Terus apa lagi nih? Plan bulan ini adalah kita lagi ngejar banget banyak banget yang orderan untuk wedding. Jadi emang kita ngejar untuk perweddingan, wisuda juga ada, UIKU, ITT, terus juga Hari Ibu. Ini momen spesial banget sih, Hari Ibu sama Christmas Natal. Benar. Jadi emang bulan ini lagi bener-bener peak season banget. Jadi buat teman-teman yang mau order lebih baik lebih jauh-jauh hari. Kenapa? Karena biasanya kalau misalnya mepet-mepet kita nggak bisa ngasih yang terbaik gitu loh Kak. Mungkin dari bahan bakunya atau apa gitu ya. Betul, biasanya yang custom. Apalagi Hari Ibu semua orang tuh merayakan, nggak cuma anak kuliahan doang, tapi kan dari yang masih kecil, anak sekolah, sampai orang tua pun juga ya. Betul, nyampe orang tua pun merayakan Hari Ibu tuh bener-bener momen yang sangat spesial banget yang dinanti-nanti semua orang sih Kak. Kalau tahun kemarin itu bener-bener kita tanggal 22 itu udah nggak mau nerima lagi karena
udah full book dari jauh-jauh Oke. hari kayak gitu, karena semua orang itu pengen memberikan yang terbaik buat orang tersayangnya itu ibundanya. Oke, Kayak di gitu high season sih. ini ada promo nggak nih buat sahabat di rumah? Ada promo, nanti bisa langsung cek aja di Instagram florasia.co kayak gitu. Oke, promonya mulai dari kapan kalau boleh tahu? Mulai dari minggu ini, ditunggu aja di Instagramnya Florasia. Asik. Gitu. Ini kalau yang di rumah mungkin ada yes, yang lagi mau kirim-kirim buat keluarga, temen atau apa, mungkin buat Christmas, terus juga buat hari ibu, terus ada yang ulang tahun dan segala macam. Pokoknya boleh banget langsung order ke florasia.co ya. Oke, cek aja langsung Instagramnya sekarang, langsung di follow jangan lupa. Dan Mbak Laras, Tuh. ini kita udah mau di akhir ya. Ya. Kalau boleh tahu, kamu punya tantangan nggak nih dalam membangun Florasia selama ini? 2 tahun, bahkan lebih ya. 2 tahun lebih kamu sudah ada Florasia dan juga sudah punya tim. Yang sekarang ini timnya sudah berapa? 12. 12 orang. Nah ini ada tantangan apa nih? Oke, jadi tantangan tuh banyak banget sih Kak, apalagi dengan perkembangan yang cepat, otomatis berdarah-darahnya juga lebih banyak ya Kak. Pasti Cuman ya. orang nggak tahu berdarah-darahnya di belakang kayak Itu di gimana. belakang, nggak perlu ditunjukin. Nggak perlu. Heeh. Cuman kalau misalnya tantangan tuh banyak sih Kak, dari internal maupun eksternal. Yang tadi udah dibilang, masalah internal itu nggak akan ada habisnya permasalahannya. Jadi ya tantangannya gimana pun aku harus tetap belajar masalah manajerial, terus juga aku harus tetap belajar untuk terus berkembang supaya nggak ketinggalan zaman. Makanya untuk belajar dari itu aku kadang masih suka coaching sama orang-orang yang udah terjun ke bisnis lebih lama untuk masalah manajerial sih Kak, kayak Oke. gitu. Terus tantangan dari eksternal itu mungkin lebih ke ini sih Kak, aku harus tetap belajar lagi yang masalah kreativitas. Makanya aku Oke. masih suka ikut kelas private, ikut kelas-kelas lainnya juga supaya aku nggak ketinggalan zaman. Karena kalau misalnya aku berhenti sedikit bakal kesalip sama yang lain, gitu sih. Bener banget ya. Pokoknya terus belajar, nggak boleh berhenti yang namanya belajar mau dimanapun ya. Apalagi ini sebagai pengusaha muda. Baru 25 tahun sudah berjalan usahanya 2 tahun bahkan sudah punya 2 store. Keren banget nih ya. Ada yang mau mengikuti jejaknya Mbak Laras? Boleh banget ya Mbak Laras ya. Boleh. Ini sangat menginspirasi dan pastinya informatif sekali untuk Anda sahabat di rumah. Dan yang terakhir, minta tips buat generasi muda yang sekarang yang pengen terjun ke bisnis. Oke, kalau misalnya mau terjun ke bisnis, ingat tujuan awalnya mau apa. Tapi kalau aku mau pesannya buat di dunia kreativitas ya. Oke. Kalau dari aku, sebelum kalian itu udah siap segalanya, yang penting yang satu Kak, Apa tuh? pakai hati. Karena kalau misalnya kerjanya nggak pakai hati, apalagi di dunia kreativitas itu nggak akan ada hasil yang baik. Kalau kata tulus tuh beri hati pada setiap karya-karyamu gitu. Oke. Judulnya Mahakarya itu sih. Ini sesuai passion pokoknya Passion, ya. sesuai dengan passion, terutama untuk di dunia kreativitas tuh harus pakai hati. Karena kalau misalnya nggak pakai hati, hasilnya nggak sesuai dengan Asal-asalan ekspektasi. ya. Bener banget itu sih Kak. Kalau dari Oke, aku, harus gitu pakai aja. hati, kayak Heeh, gitu. harus pakai hati pokoknya ya, harus pakai hati. Dan mungkin kalau misalkan kamu ngikutin passion, contoh ini, si Laras dari geografi coba. Pikiran orang tuanya pasti bakal jadi guru lah atau mungkin jadi ASN apa segala macam. Betul. Tapi ternyata Laras punya jalan sendiri. Dia milih untuk sebagai pengusaha muda. Dia mulai berusaha menjadi wira swasta pengusaha muda entrepreneur ini dan dia mengembangkan bisnisnya ini dalam kurun waktu yang sangat cepat. Dia luar biasa banget ini. Boleh tepuk tangannya. Keren loh ini loh ya. Oke, mungkin ada pertanyaan dari Instagram? Instagram di rumah, sahabat di rumah mungkin ada yang tanya sama Mbak Laras, mungkin tanya tips, harga atau apa, tadi sudah dijawab semua ya. Harga pokoknya terjangkau banget. Coba kita tunggu dulu. Sambil diminum dulu boleh. Iya. Pokoknya di sini kalau sahabat di rumah pengen nongkrong yang estetik, makanan enak, minuman enak, itu langsung datang aja ke Di Rumah Cafe and Living. Ada? Oke, belum ada. Oke, kita akhiri buat kali ini. Thank you banget buat Laras. Terima kasih sudah menginspirasi sahabat di rumah. Terima kasih sudah menjadi motivasi, sudah memberikan informasi yang banyak sekali di cerita di rumah kali ini. Oke, dan saya Jani, kita pengen pamit undur. Sampai jumpa di cerita di rumah selanjutnya. Bye-bye.